Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Sekarang kita akan membahas soal pertemuan yang keempat yang sudah saya kasih slide dalam bentuk foto. Mungkin Bapak dan Ibu sudah membaca seperti ini. Terus kalau membaca namanya perhitungan mungkin bingung. Nah, sekarang saya berikan simulasinya. Dapatnya dari mana, analisa seperti apa, nanti saya ceritakan. Nah, kita sekarang topiknya itu adalah mencari reaksi-reaksi peletakan untuk beban terpusat. Ini beban terpusat seperti ini. Dan beban merata pada konstruksi simple beam. Ini simple beam, balok sederhana, dan cantilever. Nanti cantilever soal nomor kedua lagi ya. Sekarang kita bahas ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu mendapatkan konstruksi seperti ini atau soal seperti ini, pertama kali kan harus mencari reaksi peletakan A, reaksi peletakan BD. Kalau A adalah roll, ingat peletakan roll itu dia bentuknya bulat, jadi dia roll itu dia bisa bergerak. Ini roll itu bisa bergerak, ini ya, roll itu bisa bergerak. Kalau D engsel, dia bergeraknya cuma gini aja sudut, tapi dia nggak bisa gerak ke kiri kanan, ya, dia bisa bergeraknya rotasi aja gini. Nah, rotasi. Kalau roll dia bergerak nih, peletakan roll ya. Makanya kalau sendi ada gaya vertikal, ada gaya horizontal. Kalau roll vertikal saja, arah ke atas atau ke bawah. Oke. Itu saya sudah bahas. Tolong Bapak dan Ibu perhatikan. Kita di sini mencari reaksinya. Reaksi dari peletakan A dan reaksi peletakan di B. Perhatikan. Kita lihat. Kita anggap reaksi peletakannya ininya FA. Arahnya ke atas. Dianggap. Ingat, belum tentu benar arah ke atas itu. Ya. Karena kita mencari reaksi di VA, maka kita ambil sigma momen di D sama dengan 0. Kembali lagi. Kenapa sama dengan 0 lagi? Karena peletakan D ini adalah peletakan sendi. Peletakan sendi tidak dapat menampung momen. Makanya jumlah momen terhadap titik D sama dengan 0. Berarti pernyataan ini adalah benar. Ya. Nah, berarti momen itu kan ingat gaya kali jarak. Ini gaya, ini jarak. Nah, dia harus tegak lurus 90 derajat. Tapi kalau dia jaraknya begini, nggak boleh disebut momen. Ya, mau disebut momen, ininya diubah dulu, harus tegak lurus. Nah, makanya ini tegak lurus, ini ke atas gayanya, ininya. Oh, ini untuk VA-nya kan? Nah, ini. Nah, sekarang arahnya untuk momen. Mau sesuai dengan jarum jam positif, mau sesuai dengan jarum negatif, bebas, jangan dihafal. Mektek itu nggak boleh dihafal. Saya tembak saja. Untuk arahnya begini, kita negatif. Boleh kan? Berarti untuk yang begini, kita positif. Atau nggak usah. Ini positif, ini negatif. Boleh. Oke, bebas. Nah, kita lihat. Berarti kan jumlah momen. Kita lihat. VA dikali berapa? Dikali 9. Jaraknya 9 kan? Dari sini 2, 3, 4. Total 9. Dikurangin. Kenapa positif? Nih. Negatif. Kenapa negatif? Harus negatif. Karena dia begini kan? Negatif kan? Nah, negatif. Berarti yang 2 tonnya positif. Tuh, positif kan? Perhatikan nih. Ini begini. Nah, oke. 2 ton dikali berapa? Dikali 7. Ya, usah tulis tonnya lah supaya nggak terlalu banyak. 7. Nah,
Ya kan? Nah, sekarang kita ada beban merata nih. Nah, beban merata itu 1 ton per meter. Jadi setiap 1 meter ton terus, kayak beban ini pasir, kayak beban kereta api. Ini kan dia beban merata. Nah, tapi kita harus mencari resultante gaya seluruhnya. Nah, sekarang resultante gaya seluruhnya berapa? Kita lihat di sini disebut Q besar, berarti 1 ton per meter dikali 4 meter. Meter coret, berarti 4 ton. Ya. Berarti ini 4 ton. Kan pasir. Kita cari resultantenya. Berapa vektor yang itunya? Gabungan dari ini. Berarti 4 ya. Ditambah 4 dikali 2. Kenapa kali 2? Kan ini tengah-tengah. Ya. Ini tengah-tengahnya 2 meter karena dia bentuknya segi 4, jadi tengah-tengah. Titik berat lah ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini sama dengan 0. Ingat, ini adalah momen, ini adalah momen, ini adalah momen. Jadi momen tambah momen tambah momen. Kenapa momen? Gaya kali jarak. Nah, kita lihat. Kita pindah ke sini atau ini pindah ke sini. Udah. VA dikali 9 sama dengan ini 14 ditambah 8 ya. Dan ini tetap atau ini pindah ke sini, jadi positif kan sama aja. VA nya sama dengan 22/9 ton. Arahnya, oh ini positif. Kalau positif sesuai dengan anggapan. Jadi anggapan tadi yang arahnya ke atas benar adanya. Kenapa? Dia positif. Jadi dia positif, benar. Jadi nggak usah diubah. Berarti VA-nya ini adalah 22/9 ton. Arahnya ke atas. Oke, sampai sini saja. Ngerti ya? Nah, sekarang kita mencari reaksi di D juga. Oke, kita mencari reaksi D. Ini misalkan saya anggapnya ke bawah, boleh. Ya, ini baru anggapan ya. Ingat, perhatikan, Anda harus ngikutin ya, karena ini pelajaran harus ngikutin arahnya ke bawah. Ya, ini baru anggapan. Apakah anggapan ini benar? Kita uji. Kita lihat. Nih, sigma momen di A sama dengan 0. Kenapa kita ambil sigma momen di A sama dengan 0? Karena A itu peletakan roll. Kalau roll tidak dapat menampung momen. Ya. Berarti kita lihat. Ini VD-nya. Kita lihat. Mau sama kayak gini? Gak apa-apa. Arah ke sini berarti negatif. Jadi minus VD dikali berapa? 9. Ini juga sama kan? Ini ada gaya. Ini lengan. Putar lagi. Set. Nah. Oh, putarnya sama. Negatif lagi. Negatif. 4 ton. Ini jaraknya 2 kan? Ya kan? Tengah-tengah. Ya. Berarti 2, 4, 7. 7. Dikurangin 2 dikali 2 sama dengan 0. Perhatikan. Ini momen, ini momen, ini momen. Perhatikan. Kenapa momen-momen? Ya, gaya kali jarak. Gaya kali jarak. Gaya kali jarak. Di mana gaya tersebut tegak lurus. Oke ya, awas. Nah, kita lihat. VD ini pindah ke sini. Ya. Yang ininya pindahin ke sini. Berarti ini tetap negatif kan? Berarti minus 28 minus 4 per 9 sama dengan minus 32/9 ton. Karena minus, tadi kan
Simbolnya apa? Beda. Perhatikan, beda dengan anggapan. Artinya yang ini kita koreksi menjadi seperti ini. Ya, karena dia negatif, arah ini kita ubah menjadi seperti ini. Jadi VD-nya seperti apa? Nah, inilah VD yang benarnya. Ini masih anggapan. Jadi VD yang benar adalah ke atas. Berarti 32/9 ton. Awas, tolong perhatikan dapatnya dari mana. Nah, kita harus meyakinkan bahwa reaksi VA adalah 22/9 ton, reaksi VD adalah 32/9 ton. Apakah betul? Betul apanya? Betul harganya, besarannya, dan betul juga arahnya. Ini arahnya ke atas, ini arah ke atas. Kita cek bahwa konstruksi itu benar atau ada. Kita cek sigma vertikal. Ya, kan benda itu harus dicek apakah ada atau tidak di dunia ini. Nyata atau tidak, apakah hancur atau tidak, kan gitu. Kita lihat PA-nya ke atas. Dikurangin P, dikurangin Q, ditambah VD. Kita lihat lagi. PA-nya berapa? 22/9 ton. Dikurangi 2, dikurangi 4. Ini ton semua ya. Ditambah 32/9 ton. Kita lihat. Saya nyontek saja supaya cepat. Nah, ini sama dengan yang 4-nya itu, yang 22 ini ditambah ini berapa? 54/9 ton. Yang ini dikurangin 18/9, dikurangin 36/9, sama dengan 0. Berarti oke. Ya, kan 18 dibagi 9, 2. 36 dibagi 9, 4 ya. Berarti 0, ini oke. Berarti reaksi-reaksi vertikalnya 0, berarti konstruksi itu nyata, ada. Ya. Nih, dia ada, karena pasti reaksinya 0. Sigma H-nya 0, sigma V-nya 0. Nah, sekarang sigma momennya. Kalau dia momennya tidak 0, berarti berputar terus. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat. Kita ambil jumlah momen di mana? Di C aja umpamanya. Saya nggak pusing ya. Kita lihat. Ini adalah, contoh saja ya. 22/9 dikali 5, tolong perhatikan, Bapak juga sudah mempunyai ini ya. Dikurangin 2 kali 3 ditambah 4 kali 2 dikurangin 32/9 dikali 4. Kenapa ini positif? Ya kita tadi, yang ini bebas, kita begini tuh positif, ya, berarti yang begini negatif, berarti ini negatif kan, gampang. Kalau Bapak mau ini negatif ini positif, ubah aja lagi kembali. Nah, kita lihat, kita cek, ini 110/9, 54/9, 72/9, 128/9 sama dengan 0. Berarti oke. Berarti reaksi-reaksi ini adalah benar adanya dan konstruksinya nyata. Jadi sigma vertikalnya 0, sigma momennya 0. Sigma horizontalnya ya pasti 0. Kenapa? Gaya luarnya nggak ada, yang arah horizontal.
horizontal. Nah, itu saja. Tolong Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya apa? Konstruksi ini nyata dan ada. Nah, sekarang saya akan membahas lagi konstruksi cantilever. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi soal nomor 2, konstruksi cantilever ya. Tadi udah simple beam, sekarang cantilever. Nah, kita lihat konstruksi cantilever itu peletakannya jepit. Ya, kayak di mana? Di yang ada terasnya maju ke, kalau ada gedung ada teras. Nah, terasnya begini, ini ada ininya, atau ada terasnya di lantai 2-nya umpamanya, atau di balkon ya, itu cantilever karena ini kolom konstruksinya kejepit. Nah, begini. Nah, kalau konstruksi cantilever ini adalah dia tidak dapat maju, nggak bisa maju mundur, dia tetap. Terus dia juga tidak bisa terjadi putaran sudut. Akibatnya dia menangkap momen. Ya. Jadi konstruksi cantilever itu momennya ada, tidak sama dengan 0 kalau ada beban luarnya. Ya. Kalau roll sama sendi momennya 0. Kenapa? Karena dia tidak dapat menampung momen. Nah, kita lihat. Karena dia konstruksi cantilever, kita tulis saja momen A sama dengan berapa, bukan sigma momen. Ditanya momen A, kenapa? Karena peletakan A adalah jepit. Jepit itu menampung momen. Perhatikan ya, ini peletakan jepit. Di materi 1-2 tuh udah dijelaskan ya. Dia menampung momen. Jadi momen A berapa? Nggak boleh momen A sama dengan 0. Kenapa? Karena ada beban. Kalau nggak ada beban, bolehlah. Ini Q-nya sama dengan 2 ton per meter umpamanya. Nah, sekarang kita lihat momen A berapa. Nah, wah Pak, ini ada beban merata. Nah, ingat lagi, beban merata itu kayak semacam pasir. Jadi setiap setiap meternya ada beban. Ya. Jadi 1 ton per meter, 1 ton, 2 ton per meter, 2 ton per meter. Jadi kayak orang baris lah. Nah, tapi kita harus cari resultantenya berapa. Nah, resultantenya adalah ini. Ini Q besar, berarti sama dengan 2 ton per meter dikali 3, berarti 6 ton. Arahnya ke bawah. Kita cari momen A berapa? Minus 6. Kenapa minus? Kita lihat. Ya. Perhatikan. Ini ada beban. Ini ada cantilever. Nah, ini. Nah, dia begini. Berarti dalam teori perjanjian Rektak itu, kalau ini saya belum sempat jelasin ya di materi. Kalau dia serat ke bawahnya tertekan, dia negatif. Ini serat bawah. Yang ini serat atas. Jadi serat atasnya dia tertarik. Nah, berarti kalau serat bawahnya tertekan, dan bawahnya tertekan, dia negatif. Berarti tekan kan? Nih. Ya. Tertekan. Nah, dia melengkung. Nah, gini. Ya kan? Tertekan dia negatif. 6 dikali berapa? Jaraknya berapa? 3 ditambah 1,5. Terus dikurangin 1 kali 1. Ini sama dengan minus 6. Ini 9/2 minus 1. Ini coret-coret jadi 3, berarti minus 28 ton meter. Berarti minus ya, karena dia serat bawahnya tertekan. Kalau kebalikannya jadi positif lah gampang. Berarti momen A-nya ada. Nah, ini lawannya. Ini momen A-nya adalah 28 ton meter.
kok nggak ada minus? Ya tapi kan kita arahnya sudah tunjukin arahnya ke sini. Ya, tapi ya, ini menunjukkan ini aja, arah tekanan. Terus, sigma vertikal A-nya berapa? Nah, kalau yang ini, kita bisa saja pakai sigma vertikal, jumlah sigma vertikal sama dengan 0. Ya. Kita anggap arahnya ke sini. PA-nya. Kita lihat. Kenapa nggak pakai sigma moment? Ya nggak bisa. Ya. Kalau yang simple beam kita pakai sigma moment untuk mencari reaksi. Tapi kalau yang cantilever enggak, karena cantilever itu dia menangkap momen. Jadi momen A-nya nggak 0. Nah, artinya untuk mencari reaksinya kita pakai sigma vertikal. Kita lihat jumlah vertikalnya, PA. Arahnya ke atas. Pak, arah ke atas saya mau negatif. Boleh. Jangan dihafal ya. Terus berarti yang ke bawahnya positif. Boleh. Minus 1. Ini atas minus berarti ke bawahnya positif ya. Positif 1. Positif 6. Sama dengan 0. Berarti PA-nya pindahin. Atau 6-nya pindahin. Berarti ini adalah 7 ton. Positif. Kalau positif artinya apa? Sesuai dengan anggapan, berarti arah ke atas tidak perlu dikoreksi. Kenapa? Positif. Berarti tetap seperti ini. Berarti VA-nya itu adalah 7 ton. Arahnya ke atas. Ya. Nah, sekarang kita harus yakin konstruksi itu ada nggak? Ya. Kita kan sudah tahu, sudah mendapatkan reaksi CA 7 ton. Nah, sekarang kita harus tahu apakah konstruksi ini utuh, apakah konstruksi ini nyata. Nah, kita cek. Ya. Cek. Kita cek. Sigma vertikal berapa? Kita lihat. VA ke atas minus 1 itu P minus 6. Kita lihat lagi, VA-nya berapa? 7 minus 1 minus 6 sama dengan 0. Berarti sigma vertikal 0. Aman. Ya. Berarti konstruksi itu tidak bergerak ke atas, tidak bergerak ke bawah, jadi dia nyata ada. Pertanyaan selanjutnya, apakah konstruksi ini berputar? Kita lihat lagi. Kita cek lagi. Sigma momen. Momen di mana? Umpamanya di, kita lihat di sini ya. Sigma momen di C aja umpamanya. Di C. Kita lihat. Ada momen A. Arahnya ke sini. Kita positif, boleh. Terus ditambah, dikurangin VA. Kenapa kurang? Karena dia berlawanan dari momen A kan. Dia begini, yang ini begini. Tapi harus dikali jarak. Berapa? 3. Ya. Terus ditambah lagi 6. 6 ini nggak 6 kan? Arahnya ke sini kan? Dikali 1,5. Nah, kita lihat lagi. Ininya 28 ditambah 7 kali 3. Ya, tapi yang ini belum dimasukin. Berarti ada tambah lagi ya. Ditambah 1 dikali 2. Ini yang P 1 ton ini. Ya, ini lupa. Terus ditambah 6 kali 1,5 berapa? 6. Mana ini? 6 dikali, ini 6 dikali 3/2. Ini coret. Berarti ini 3 ditambah
2. Kita lihat 26 ditambah 21. Coba perhatikan tuh. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Ini ke sini, betul ya? Ini 21 kan? Ditambah, ini kok jadi positif? Ini salah ya. Ini maaf. Ini negatif ya, negatif. Ini negatif. VA. Berarti ini juga negatif. Ya, sorry ya. Hati-hati salah. Kan kita kesininya positif. Nih, positif. PA-nya negatif, ya kan? Sini. 6-nya negatif ke sini. P-nya positif ke sini, betul kan? Nah, ya, betul. Berarti ini negatif ya, sorry. Ini negatif. Negatif berapa? 9 ditambah 2. Ya. Ini berapa jadinya? Ya, 0 ya apanya? Ya kan? Betul nggak? Ini ya, perhatikan. Ininya 30 dikurangi 30 0. Nah, berarti kalau dia 0, apa kesimpulannya? Reaksinya betul, momennya betul. Berarti konstruksi ini nyata dan ada. Nah, itu saja, cukup sekian. Bahwa konstruksi ini yang saya sudah bahas adalah jelas. Saya sudah bahas simple beam sama cantilever. Terima kasih.